Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tim penilai sertifikasi dosen, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amelia Anastasia Astris Lambayang, SE MSA, salah satu dosen tetap di Universitas Prisma Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Akuntansi, spesialisasi pengajaran di bidang akuntansi keuangan. Di program studi akuntansi ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, di antaranya mata kuliah pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, analisis laporan keuangan, auditing 1, akuntansi menengah 2, teori akuntansi, dan seminar sistem informasi dan audit. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam persyaratan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Mata kuliah analisis laporan keuangan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi akuntansi Universitas Prisma Manado. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengajarkan mata kuliah analisis laporan keuangan. Mata kuliah analisis laporan keuangan yang saya ajarkan dengan teknik delivery, interaction, and assessment. Ruang lingkup pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, konsep analisis laporan keuangan, yang kedua, analisis perbandingan laporan keuangan, yang ketiga, analisis cross section, yang keempat, common size ratio, rasio keuangan, yang kelima, rasio likuiditas, yang keenam, profitabilitas, yang ketujuh, solvabilitas, yang kedelapan, aktivitas, yang kesembilan, rasio nilai pasar, yang kesepuluh, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yang kesebelas, prediksi kebangkrutan, dan yang terakhir, yang ke-12, analisis titik impas. Berdasarkan ruang lingkup mata kuliah tersebut, mewakili salah satu dari capaian pembelajaran dalam mata kuliah analisis laporan keuangan adalah setelah mengambil mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat membaca, menganalisa, serta menginterpretasikan data-data dalam laporan keuangan. Mata kuliah ini akan membahas bagaimana metode secara teknik analisis terhadap suatu laporan keuangan perusahaan. Seperti yang sudah dikemukakan di awal, dalam mengajarkan mata kuliah ini, saya menggunakan teknik delivery, interaction, and assessment. Delivery pembelajaran saya menggunakan buku yang berjudul Analisis Laporan Keuangan karangan Astuti SE MSI, Leni Dermawan Sembiring SE MAK, Supriyani SE MSI, Khairul Aswar SE MAK, Eli Suswanti Eskom MSI. Kemudian buku analisis laporan keuangan pengarang Kasmir SEMM, dan buku yang ketiga analisis laporan keuangan karangan Aning Fitriana SEMAK. Berikutnya interaction. Interaction adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Teknik interaksi yang saya lakukan adalah dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan sederhana, serta memberikan studi kasus kepada mahasiswa yang dapat diselesaikan dengan cara diskusi secara berkelompok.
Jika ada mahasiswa yang maju untuk mengerjakan kasus yang saya berikan, maka mahasiswa tersebut akan saya berikan poin tambahan untuk keaktifan di dalam kelas. Yang terakhir adalah asesmen. Nah, asesmen adalah bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Cara saya memberikan penilaian kepada mahasiswa adalah pada setiap pertemuan di dalam kelas, saya selalu memberikan nilai kepada mahasiswa yang aktif di dalam kelas. Nilai keaktifan di dalam kelas tersebut saya gabungkan dengan nilai penugasan yang terstruktur di rumah dengan menggunakan LMS. Selain keaktifan dan penugasan, saya juga memberikan penilaian bagi mahasiswa yang hadir pada perkuliahan. Karena ada beberapa mahasiswa yang kehadirannya di dalam kelas kurang dari 100%. Nah, semua penilaian tersebut saya gabungkan dengan penilaian UTS dan UAS menjadi satu nilai final mahasiswa. Sehingga penilaian secara keseluruhan terdiri dari yang pertama nilai keaktifan, yang kedua nilai penugasan yang terstruktur, dan yang ketiga nilai kehadiran, yang keempat UTS, dan yang terakhir nilai UAS. Mata kuliah analisis laporan keuangan ini terdiri dari 16 kali pertemuan atau 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS, sehingga materi disampaikan dalam 14 kali pertemuan. Metode perkuliahan ini saya sampaikan pada mahasiswa di pertemuan pertama atau di awal perkuliahan, sehingga mahasiswa sudah tahu kontrak pembelajaran yang harus dipenuhi dan bisa mengetahui strategi apa yang harus dilakukan agar bisa memperoleh nilai yang maksimal dalam mata kuliah ini. Demikian gambaran mata kuliah analisis laporan keuangan, salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Prisma Manado. Selanjutnya silakan mengikuti kegiatan perkuliahan saya di dalam kelas dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Selamat siang mahasiswa-mahasiswa yang hebat. Oke, selamat siang. Siang ini adalah satu kesempatan yang baru untuk orang lebih semangat belajar, lebih baik dari hari kemarin. Nah, apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi sebuah bekal yang sangat besar nanti untuk kita semua di masa depan. Oke? Perkuliahan hari ini materinya tentang analisis laporan keuangan. Nah, ini sudah di pertemuan keempat. Perkuliahan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu tentang analisis laporan keuangan. Bagaimana sih laporan keuangan? Apa sih item-item yang ada di laporan keuangan? Nah, di pertemuan keempat ini Mem akan menjelaskan ada empat jenis laporan keuangan yang ada dalam laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada common size ratio, dan yang kedua ada rasio keuangan. Kemudian yang ketiga kita akan latihan soal. Keempat ada kelemahan rasio keuangan. Yang pertama yaitu common size ratio. Nah, common size ratio kita sudah tahu pengertian dari perkuliahan sebelumnya. Nah, common size ratio ini kita akan belajar untuk mengetahui perbedaan dari dua perusahaan. Nah, di sini ada posisi keuangan. Ada posisi keuangan dari periode 2016 dan 2017. Nah, posisi keuangan ini ada item-item yang ada di dalam, yaitu kas, ada piutang, ada persediaan,
ada aset lancar lain, ada total aset lancar, ada aset tetap, dan total aset. Kemudian yang di hutang dagang, posisi keuangan ada hutang dagang, ada beban akrual, ada hutang dan jangka pendek, ada total kewajiban jangka pendek, ada hutang jangka panjang, ada total kewajiban. Kemudian ada modal yang disetor, tambahan modal yang disetor, laba ditahan, total ekuitas, serta total kewajiban dan ekuitas. Nah, kita di sini mengetahui bagaimana menghitung persentase dalam posisi keuangan yang ada. Sebelum Mem lanjut, ada pertanyaan? Oke. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara perhitungan angka menjadi Oke. Terima kasih sebelumnya untuk mahasiswi Dela yang sudah bertanya. Oke, yang di sini Mem jelaskan untuk menghitung persentase dari item-item posisi keuangan yang ada. Ya, contohnya di kas, posisi keuangan kas. Boleh orang hitung sama-sama, kita hitung sama-sama posisi keuangan. Contoh akun kas di tahun 2017. Jadi di sini diketahui bersama ini ada akun kas 2017 90 juta, 90 juta. Nah, dibahagi dengan total aset. Dibahagi dengan total aset. Kemudian dikali dengan 100%. Yang sudah dapat totalnya boleh angkat tangan. Atau bisa dijawab di kapan? 2017, ini 2016 sama 2017. Boleh yang sudah bisa dapat hasil, boleh catat di depan. Yang mau catat di 2016 dan 2017, berapa persen? Boleh? Mungkin Laras yang boleh maju di depan untuk catat hasil yang sudah didapat. Berapa? Yang lain boleh cari yang 2016, akun piutang dagang, akun persediaan 2016, 2017, 2016 boleh. Oke. Tepuk tangan untuk Laras. Thank you. Jadi di akun kas itu 2016 persentasenya 5,3%, di 2017 4,6%.
Ada yang dari sebelah kiri mungkin yang bisa jawab? Ya, akun piutang dagang. Hitung. Berapa persenkah? Ya, oke. Ini akan menjadi tugas yang nantinya akan dikumpulkan di pertemuan berikut. Boleh? Sampai sini sudah mengerti? Oke. Ya, kalau tadi ada posisi keuangan. Nah, kita akan menghitung juga. Kita akan menghitung common size ratio untuk laporan laba rugi. Nah, kalau di laporan posisi keuangan itu, laporan posisi keuangan common size ratio kita bagi dengan total aset kan tadi. Kalau untuk laporan laba rugi, semua kita bagi dengan penjualan. Nah, ini laporan laba rugi, ini DP bentuk dari laporan laba rugi. Nah, ada komponen yang ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, akun-akun yang ada. Nah, kalau perhitungan persentase di laporan laba rugi ini, dia kuncinya itu di penjualan. Contoh laba kotor. Laba kotor bahagi dengan penjualan. Kalau menghitung komponen laba kotor, dia bahagi dengan penjualan. Laporan laba rugi. Jadi semua item yang ada di komponen ini dia bahagi dengan penjualan. Coba. Ada yang sudah dapat? Satu orang. Jadi laba kotor bahagi dengan penjualan. Satu orang yang sudah apa? Satu orang yang sudah dapat hasil, boleh angkat tangan. Oke. Dia setelah bahagian, apakah ini harus dikalikan 100 atau sehingga dia dapat persen atau tidak? Dikalikan 100 dapat persen. Berarti itu kan hasilnya itu 20% ya? Oke. Tepuk tangan. Terima kasih untuk mahasiswa Valdo yang sudah menjawab. Nanti selanjutnya yang item-item yang ada di komponen ini memberikan tugas untuk diperiksa kembali di pertemuan berikut. Oke, sampai sini sudah mengerti? Oke. Nah, ini ada yang kedua, ini materi yang kedua, rasio keuangan. Nah, ada rasio likuiditas. Boleh kelihatan ini. Rasio keuangan, ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini dia menggambarkan berapa kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aset jangka panjang. Nah, itu rasio likuiditas. Yang kedua, rasio struktur modal. Rasio struktur modal ini menjelaskan aset yang dimiliki perusahaan itu dibeli dari utang atau dari modal. Selanjutnya yang ketiga, rasio efisiensi. Nah, rasio efisiensi ini berarti di mana suatu perusahaan melakukan efisiensi terhadap yang mereka miliki. Kemudian yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini berhubungan dengan keuntungan. Namanya profit kan dia selalu berhubungan dengan keuntungan. Kemudian yang terakhir, rasio nilai pasar. Nah, rasio nilai pasar ini akan berhubungan dengan harga di pasar, atau kalau di
saham, dia berhubungan dengan harga saham. Kalau di bursa efek, dia berhubungan dengan harga saham. Oke, next. Nah, ini ada beberapa rumus 5 rasio. Ini boleh orang catat. Nanti ada latihan soal setelah ini. Langsung dicatat saja rumus-rumusnya. Ini ada rasio likuiditas. Rumusnya ada 5 ini: current ratio, quick ratio, average collection period, dan 4 account receivable turnover, 5 inventory turnover. Oke. Kita ada latihan soal di materi yang ketiga, soal hitungan lagi. Jadi latihan soal ini yang sudah kasih rumusan tadi, nah kita hitung kembali. Jadi ada rasio, yang pertama rasio apa? Yang pertama likuiditas. Nah, rasio likuiditas tentang rumusnya sudah dicatat? Oke. Nah, apa yang kita mau hitung di situ? Rumusannya dari rasio likuiditas. Current ratio yang kita akan hitung aset lancar tambah aset lancar dibagi kewajiban lancar, berapa dia? Coba kita lihat, hitung dulu di latihan soal ini yang ada. Siapa yang bisa hitung? Nah, siapa yang sudah dapat hasil? Boleh angkat tangan yang sudah dapat? Boleh? Berapa? Ya? Yang ada dapat di sini 1,63 kali. 1,63 kali. Oke, tepuk tangan. Ya, sangat baik. Terima kasih untuk mahasiswa Steve yang sudah bisa menjawab dengan cepat. Oke, selanjutnya ini nanti Mem kasih tugas ya, tugas rumah. Nanti akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sesuai dengan rumusan yang Mem sudah kasih tadi. Nah, materi yang terakhir, materi yang keempat yaitu ada kelemahan rasio keuangan. Nah, di sini yang pertama dia mendapatkan data industri perbandingan kadangkala adalah yang sulit. Nah, itu yang kelemahan dari rasio keuangan. Kemudian yang kedua, data per grup atau rata-rata industri yang dipublish tidak selalu menggambarkan perusahaan yang dianalisis. Kemudian yang ketiga, suatu rata-rata industri tidak selalu merupakan target atau norma yang diharapkan. Kemudian yang keempat, penerapan metode akuntansi yang berbeda antara perusahaan. Yang kelima, banyak perusahaan yang memiliki siklus dalam kegiatan operasional. Nah, dan yang terakhir, rasio keuangan hanya menawarkan petunjuk saja atau clue. Nah, itu keterbatasan atau kelemahan dari rasio keuangan. Oke, sampai sini sudah mengerti?
Ya, harapkan memang harus bisa ya. Demikian pertemuan kita di siang hari ini. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya.